dalam satu roh di dalam firman Tuhan dan juga perjamuan suci, dan kiranya kita bersama-sama bersati. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan Yang Menantikan Tuhan. Bangkit diri, kita nyanyikan kembali Yang Menantikan Tuhan. Haleluya. Yang membaharui Tuhannya, Dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah, dia lari dan tak lelah. Dia tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan, yang menantikan Tuhan. Kita katakan Dia akan terbang bagai Begitulah Tuhan, mereka yang menanti-nantikan Tuhan, tidak ada kata dalam dirinya menyerah, tidak ada kata dalam dirinya terjatuh, bahkan tidak bangkit-bangkit lagi. Tetapi oleh karena kemurahan, mereka yang menanti-nantikan kedatangan-Mu, mereka selalu membaharui kekuatannya. Mereka diumpamakan seperti Raja Wali yang terbang tinggi, melintasi segala masalah pencobaan di dunia ini. Demikianlah orang-orang yang menanti-nantikan Engkau. Itu juga adalah mempelai perempuan-Mu. Biarlah kami menanti-nantikan Engkau Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami, terutama dalam pelayanan kami. Karena kalau dalam pelayanan kami disertai dengan rasa demikian, rasa takut akan Engkau, dan kami semakin berbuah, semakin berkobar-kobar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada hari ini, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau singkapkan dan bukakan rahasia firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya nyata hadirat-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami melimpah-limpah selalu Tuhan, dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasa-kuasa sejahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, terutama dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, kita ganti lagu pujian kita. Mari kita nyanyikan Kutak Cemas. Setiap jalan dari nama Tuhan memang tidak bisa dilepas dari naik turunnya dan juga begitu berat memang, tetapi disitulah kita membutuhkan penyertaan Tuhan, di mana penyertaan Tuhan dikatakan di sini dia berjalan di samping kita. Kalau di samping kanan kita adalah Tuhan, buat apa kita takut? Apalagi masa depan kita, dia jamin masa depan di dalam tangan Tuhan penuh dengan sukacita dan penuh dengan pengharapan. Ada amin saudaraku? Ya, kita lanjutkan pujian selanjutnya. Yesus itulah satu-satunya. Mari kita sama-sama bangkit diri.
menyertainya orang-orang yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu, yang paling penting dalam hidup kita akhir-akhir ini bagaimana supaya kehidupan kita berkenan di hadapannya. Karena kalau kita berkenan di hadapannya, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tapi barang siapa yang tidak berkenan kepadanya, dia adalah orang yang paling malang di dunia ini. Oleh sebab itu, kita mengalami Tuhan, kita diubahkan oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan. Dan ketika kita mengimani, percaya, bahkan melakukannya, kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan mengalami firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu pujian, Firman-Mu milikku. Firman-Mu
buat kebaikan-Mu bagi kami, buat pilihan-Mu terhadap kami. Masih banyak manusia di dunia ini jauh lebih baik dari kami, tetapi Engkau telah memilih kami menjadi milik kesayangan-Mu sendiri, untuk Engkau lindungi, Engkau rawat, Engkau asuh, dan Engkau selamatkan dari dunia yang fana, yang akan binasa ini. Dan Engkau menyelamatkan kami dengan sempurna, Tuhan. Itulah sebabnya kami layak beribadah, bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan yang memberi kepada kami hidup kekal dan juga langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Dan itu sudah dekat, dan kami akan segera masuk ke sana, meninggalkan dunia yang fana ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada malam ini dalam ibadah pendalaman Alkitab hari Rabu tanggal 2 ya, 2 September 2020. Mari kita masuk pada kitab Wahyu pasal 4 mengenai 4 zat hidup ya, 4 tiang dalam kemah suci, yaitu 4 tiang pemisah antara ruang maha suci dengan ruang suci. Kita sudah membahas pertama 4 tiang ya, itu menunjuk 4 pribadi, yaitu pertama adalah Musa ya, yang kedua adalah Elia ya, yang ketiga adalah yang kedua adalah Henok ya, yang pertama Henok, yang kedua Musa, yang ketiga Elia, yang keempat pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dan sekarang kita sampai kepada Nabi Elia. Nabi Elia ya, Elia ini nabi besar, nabi besar, tidak mengalami kematian, tapi hidup terangkat ke surga dengan kereta berapi, kuda berapi, kereta berapi. Ya, dia naik ke kereta itu, ya, tiba-tiba datang angin kencang, ya, angin kencang itu diingatkan kita pada hari Pentakosta, turunlah Roh Kudus seperti angin kencang. Ya, turun Roh Kudus seperti angin kencang. Lalu kemudian Elia naik ke kereta itu dan dia tinggalkan dunia. Ya, tinggalkan dunia. Jadi Elia sekarang di mana? Di mana? Kita di mana ini sekarang? Dunia yang kenapa? Corona. Kalau di sorga ada corona? Enggak lah ya. Di sorga tidak ada penyakit, tidak ada masalah, tidak ada kematian. Ya, kalau di sorga ada kematian, ada lagi nanti upacara penguburan, repot lagi. Ya. Di sorga tidak ada kematian. Jadi di sorga tidak ada kuburan, ya. Tidak ada di sana kematian. Di dunia ini sudah dipatok manusia akan mati. Satu kali manusia akan mati, setelah itu dihakimi. Penentuan sorga atau neraka. Kapan dihakimi? Saat orang mati. Ya, tapi
Saat Tuhan Yesus datang, tidak semua orang mati, ada juga yang hidup. Ya, ada yang hidup. Saat Tuhan datang nanti pada bunyi sangkakala yang terakhir. Sangkakala keberapa itu? Sangkakala keberapa? Lupa lagi. Sangkakala ke-7. Ya, sangkakala yang terakhir. Ya, nah, sangkakala terakhir itu maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Lalu yang mati akan dibangkitkan, yang hidup diubah dalam sekejap mata. Nanti demikianlah kita sama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, menyongsong Tuhan di angkasa, yang mati dalam Tuhan bangkit, yang hidup, ya, yang sudah bertobat, percaya bertobat, ya, sudah lahir baru, ya, sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu nanti mengalami keubah hanya dalam sekejap mata. Ya, sakicep apa? Sakicep ya. Apa? Sekejap mata, sakicep. Apa bahasa Sunda? Sekejap mata apa bahasa Sunda? Sakicep. Ya. Cepat sekali ya. Cepat, cuman hanya sekejap mata sudah berubah manusia kita ini nanti. Amin. Hanya sekejap mata, yang mati bangkit, yang hidup diubah. Coba 1 Korintus 15, perhatikan ya. 1 Korintus 15. Ya, ini boleh ayatnya yang ke-54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 50, perhatikan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya, ini dapat binasa ini. Ya, dapat mati, jadi tidak bisa ini ambil bagian dalam hal yang tidak dapat binasa. Ini dapat mati. Sedang di sorga tidak ada kematian. Jadi dengan sendirinya supaya bisa masuk surga, yang dapat mati ini harus diubah dengan kehidupan yang tidak dapat mati. Ya, diubah ya dari yang dapat mati menjadi tidak dapat mati kekal. Ya, jadi di surga kekal, kita pun diubah nanti menjadi manusia yang kekal terus. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya. Tidak semua orang mati. Ya, yang mati sekarang sudah nggak tahu berapa miliar manusia. Dari sejak zaman Adam. Sekarang populasi dunia berapa? Populasi manusia, kalau nggak salah 7 ya. 7 miliar. 7, berapa? Cina saja sudah 1,5, udah 1,5 miliar. Belum India, dia kalau nggak salah 900 juta, ya. Belum Amerika, ya. Indonesia 200 berapa? Ya, 268 juta kalau nggak salah ya. Ya, Indonesia, ya. Nah, jadi penduduk dunia ini banyak, ya. Ada yang sudah mati, ada yang masih hidup, ada yang akan lahir.
Ya, ada yang sudah mati, ada yang hidup sekarang, ada juga yang akan lahir. Nah, ibu-ibu sedang hamil ini kan akan melahirkan kan? Betul nggak? Siapa di sini ibu hamil? Ada kan? Nah, bahkan malah tambah lagi penduduk dunia. Ah, ya. Tambah, masih tambah, ya. Ya, terus perhatikan. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, jadi yang mati bangkit dalam tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Ya, sedangkan yang hidup diubah dalam sekejap mata dengan tubuh kemuliaan. Ya, jadi ada tubuh kebangkitan, ada tubuh keubahan. Ya, kalau Elia beda. Nah, ini Elia ini ya. Elia tidak ditulis juga diubah. Ya, ini kalau Musa mati bangkit, Tuhan Yesus mati bangkit. Ya. Tapi kalau Elia, dia tidak mengalami proses kebangkitan, juga tidak mengalami proses keubahan. Ya, tidak ada ditulis Elia diubah. Ya, tidak ada ditulis dalam Alkitab. Ya, tapi dia terangkat ke surga dalam tubuh, ya, tubuh nafsani, tapi tidak mengalami proses kematian, juga tidak mengalami proses kebangkitan. Ini Elia ya, Elia ini luar biasa ya. Jadi pada hari-hari terakhir ya, tentu manusia ya, saat Tuhan datang ada yang sudah mati. Mana lebih banyak orang yang mati daripada orang yang hidup kira-kira? Halo? Mana lebih banyak orang yang mati daripada orang yang hidup? Pasti ya, sudah 6.000 tahun. 6.000 tahun sudah pastilah banyak. Lebih banyak yang mati daripada yang hidup. Kalau yang hidup bisa dihitung, penduduk Indonesia segini, penduduk umpamanya Pakistan segini, penduduk Perancis segini, ya bisa di jumlah, dapat kira-kiranya ya. Nah, dapat kira-kiranya. Jadi jumlah manusia sekarang yang hidup bisa ya, bisa di monitoring berapa jumlahnya ya. Tapi yang mati ya susah. Sudah berapa miliar manusia atau sudah berapa ratus miliar manusia ya, dari sejak zaman ada ya, dalam kurun waktu 6.000 tahun. Dan diantara yang mati itu ya, ada yang sudah di sorga, rohnya ya. Nah, ada yang sudah di sorga. Jadi ketika orang mati, rohnya kembali kepada Allah. Mari Pengkhotbah pasal yang ke-12, kitab Pengkhotbah ya, pasalnya yang ke-12 ayatnya yang boleh ayat 6 mulai. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-6. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air,
dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah. Ya, debu. Ini debu sebenarnya. Dari debu kembali ke tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Jadi kalau ada di antara kita yang mati sebelum Tuhan datang, kembali kemana? Kembali kemana? Ya, dari tanah kembali ke tanah. Tapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan untuk dihakimi penentuan sorga atau neraka. Sorga atau neraka saat mati. Di situ penghakiman. Ya, terus. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi roh. Ya. Makanya orang yang mati dalam Tuhan, ya, mati dalam Tuhan, dia dalam bentuk roh. Bentuk roh. Jadi bukan seperti ini. Dalam bentuk roh. Beda dengan Elia. Bukan dalam bentuk roh. Ya. Mari. Ibrani 12. Ya, sedikit menambah wawasan. Ya, soalnya kalau nggak ngerti nanti tanya-tanya akhirnya nggak ngerti, ya. Nah, tapi kalau sudah dikasih tahu, nambah wawasan, tambah pengertian, ya. Perhatikan ayatnya yang ke-22. Perhatikan. Ibrani 12 ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ya, kita sedang berjalan. Sedang datang ke Bukit Sion. Itulah kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Ya, tempat roh orang-orang benar yang sudah sempurna. Terus Ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. ya, di sorga itu beribu-ribu, berlaksa-laksa, ya, malaikat atau berapa miliar jumlahnya malaikat menyembah, memuji Tuhan, ya, selama-lamanya. Terus, Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. ya, itu anak-anak sulung, ya. Maksudnya anak sulung itu adalah kita ini yang sudah lahir kembali. Jadi anak sulung, ya, kita disebut anak sulung, ya, seperti Esau. Esau tadinya anak sulung, tapi dia jual hak kesulungannya kepada Yakub. Jadi yang sulung itulah Yakub. Semua yang masuk surga adalah yang sulung, ya, yang sulung. Makanya usahakan saudara menjadi yang sulung, yang pertama. Ya. Terus perhatikan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Iya. Jadi mereka sekarang dalam bentuk apa? Roh. Ya, roh disempurnakan. Tapi beda dengan siapa tadi? Elia. Elia ini beda. Ya, ini Elia dikenal dengan doa. Dikenal dengan doa. Ya, doanya Elia itu luar biasa. Ya, bisa membuat hujan jangan turun selama 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari. Ya, dia berdoa. Ini luar biasa.
Elia. Jadi usahakan hidupmu benar supaya doamu berkuasa. Ya, zaman-zaman susah ini ya dibutuhkan itu doa. Dibutuhkan doa. Ya, minimal berapa lama sehari? Lalu berapa lama sehari doa? Udah pernah doa 1 jam sehari? Halo, udah pernah? Di berat bisa teh. Doa teh sejam sehari ini berat bisa. Kalau nonton sejam sehari pernah? Halo, kuranglah lama. Harus dilatih dah mulai sekarang, ya. Kalau nggak bisa langsung sekaligus 1 jam, boleh dicicil, boleh 4 kali seperapat, nggak apa-apalah dicicil daripada tidak memenuhi standar doa, ya, supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, orang yang malas berdoa banyak pencobaan, ya. Jadi supaya saudara jangan banyak jatuh dalam pencobaan. Usahamu, pekerjaanmu jangan banyak jatuh dalam pencobaan. Banyaklah berdoa. Itu kata kita. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, berbagai-bagai pencobaan. Beri waktu. Ya, hanya 1 jam dari 24 jam. Sehari semalam itu 24 jam. Tuhan hanya minta 1 jam, 60 menit. Ya, 60 menit. Ya, Tuhan minta. Jadi mulai sekarang latih dirimu seperti Elia. Amin. Ya, kalau saudara malas berdoa, nggak mungkin diangkat. Halo, kalau saudara malas berdoa, tidak mungkin diangkat. Nggak mungkin. Nah, ketika orang berdoa, kuasa Tuhan turun. Nah, kuasa ini nanti yang mengangkat saudara. Ya, terus perhatikan. Sudah selesai? Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya, jadi roh-roh orang benar sudah sempurna. Jadi keluarga kita yang sudah mendahului kita, ya mungkin orang tua, mungkin suami, mungkin istri yang sudah mendahului, ya, yang masuk surga, mereka dalam bentuk roh. Tubuhnya di mana? Dikubur dari tanah kembali ke tanah. Mau digali, sudah nggak dikenal lagi. Sudah rusak semua, ya. Udah nggak bisa dikenali lagi, ya. Jadi betul-betul kembali ke tanah, ya, udah kembali ke tanah. Nah, tapi rohnya, kalau dia masuk surga di surga, kalau nggak masuk surga di neraka. Berteriak sekarang, menjerit selama-lamanya, nggak bisa diubah. Ya, mau bermohon-mohon kepada Tuhan, berkata, Tuhan beri saya kesempatan supaya saya bertobat, supaya saya melayani Tuhan, supaya saya sungguh-sungguh iring Tuhan. Kata Tuhan, sudah tertutup kesempatan itu selagi hidup. Pergunakanlah kesempatan selagi hidup untuk bertobat, untuk melayani Tuhan. Ya, sampai kita terbeban melayani Tuhan. Nah, yang sudah melayani jangan mundur. Ya, jangan mundur. Melayani ada tahbisannya juga. Ada tahbisan. Ya. Tahbisan itu kesucian hidup. Ya, karena kita ini melayani Tuhan. Ya, ini sistem pengajaran, ya. Ada pengajaran, ya. Kenapa orang ini sistem pengajaran? Ini menurut Alkitab.
Imam-imam itu ditahbiskan ya dalam kitab Keluaran 28. Dan dia di situ ditahbiskan. Kitab Keluaran 29 ditahbiskan. Dan disebut kamulah imamat yang raja. Ini kita ini yang ditahbiskan. Ya, jadi harus terbeban melayani Tuhan. Mau melayani Tuhan? Atau enggak mau melayani itu sampai mati nanti? Kata Tuhan, hidupmu ini berapa tahun di dunia kok enggak mau melayani? Ya, terbebanlah melayani Tuhan. Amin. Terbeban melayani Tuhan. Ingatlah jeripaya kita dalam Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Hanya ngangkat kursi saudara dihitung oleh Tuhan. Ngangkat kursi. Ya, semua dihitung oleh Tuhan. Apalagi sampai bercerih lelah, sampai berkeringat, Tuhan hitung semua. Dan itulah nanti mahkota kita, upah kita. Semua nanti dihitung oleh Tuhan. Dikalkulasi pengorbananmu, jeripayahmu, semua dihitung oleh Tuhan. Ya. Maka nanti di surga itu tidak semua sama. Tidak semua sama. Ya. Tergantung pada ya jerih lelah pengorbanan selama di dunia ini ya. Jadi kita berusaha supaya semua melayani Tuhan ya, jangan nanti sudah tua, sudah mau napasnya sudah di sini, sudah mau mati. Tuhan kasih saya kesempatan hidup supaya melayani. Kata Tuhan, udah dulu dikasih kesempatan. Coba orang yang sakit-sakitan, muda dia, sakit-sakitan, ya udah mau mati dia, pasti dia bernasal. Tuhan tolong kasih saya kesempatan hidup, saya akan melayani Tuhan, saya akan bertobat. Coba dikasih hidup dia, kembali lagi hidup dalam dosa, pasti itu, pasti. Bukan makin bertobat, ya. Makin hidup dalam dosa. Jadi kelihatan kalau lagi hidupnya hidup benar, pastilah hidupnya benar. Ya, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, jadi Tuhan nggak bisa ditipu dengan kata-kata. Ya, nah, lebih baik kita lagi hidup ini pergunakanlah waktu yang ada sebaik-baiknya. Mau melayani Tuhan? Mau melayani Tuhan? Iyalah. Melayani Tuhan itu indah, upahmu besar, surga. Ya, melayani dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi Tuhan itu baik, ya, sangat baik, teramat baik. Ya, Tuhan menginginkan kita supaya kita ya setia dan mau melayani. Ya, melayani Tuhan itu ya contoh-contohnya sudah ada. Ya, contoh teladan kita adalah Tuhan Yesus. Pelayanannya sampai titik darah yang penghabisan. Sampai titik darah yang penghabis, sampai mengembuskan napas yang terakhir. Ya, itu pelayanan Tuhan untuk kita, untuk kita, ya orang-orang berdosa. Di sana dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Ya, itu pengorbanan, pengampunan dari Tuhan Yesus. Ya, sebagai imam besar kita yang sudah berkorban, ya, bagi kita orang-orang berdosa. Jadi Tuhan mau supaya kita terbeban melayani Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan layanilah seorang dengan yang lain. Layani seorang dengan yang lain. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi sedikit lagi saya akan masuk ya ini mengenai Elia. Ya, Elia. Ya.
Yakobus pasal yang ke-5, pendahuluan dari kisahnya Nabi Elia. Perhatikan. Ya. Yakobus pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-15. Yakobus 5 ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Terus, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. iya, saling mendoakan. Ya, ambil waktu supaya kita saling apa? Mendoakan. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua, sesama saudara mendoakan, gembala mendoakan jemaat, jemaat mendoakan gembala, sesama jemaat berdoa, saling mendoakan. Nah, sehat nanti. Masa pandemi ini apalagi, ya? Masa pandemi ini supaya kita saling mendoakan. Ya, terus. Ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ya, diulangi lagi, saling mendoakan. Terus, supaya kamu sembuh. ya, Doa orang yang benar, sehat jasmani dan rohani. Terus, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. ya, inilah Elia. Ya, Elia itu manusia biasa, bukan setengah malaikat. Ya, setengah manusia, sama seperti kita, sama-sama anak Adam. Ya, jadi tidak ada keistimewaan Nabi Elia dengan kita. Sama. Ya, coba baca sama-sama. Elia ayat 17, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Ya, bisa mengubah cuaca, bisa mengubah keadaan. Ya, ini doa. Ini lagi kering ini sekarang atau lagi berbunga-bunga nih? Lagi kering? Lagi berbunga-bunga? Hah? Puji Tuhan kalau lagi berbunga-bunga mah, amin. Amin. Tapi tingkatkan supaya bunganya makin banyak, buahnya makin lebat. Amin, makin banyak. Lah iyalah, kalau sudah kering, ya sudah kering, paceklik, ya nggak punya, sudah apa, dompetnya sudah apa? Ya, dompetnya sudah bagaimana? Dibolak-balik, dibuka, lubang yang satu kosong, lubang dilihat berapa lubangnya, semua pada kosong. Bagaimana caranya mengisi lubang-lubang yang kosong itu, ya? Ya. Ayo berdoa supaya turun hujan berkat. Ya, nanti kita lihat, iya ya, dompet sudah kosong, beras sudah menipis.
Semua serba sedikit. Rata-rata ini sekarang begitu ya. Rata-rata sudah menipis. Ya, atau masih tebal. Sudah menipis. Nah, ini sudah kering. Sudah sempat kering. Berapa lama? 3,5 tahun. Ya. Untuk mendatangkan hujan berkat, Elia berdoa. Bumi pun menurunkan hujan. Ya, ini luar biasa. Ya, ini kuasa doa. Jadi jangan malas berdoa. Doa orang benar sangat besar kuasa. Dia mengasihi kita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Yang menantikan. Ya, berdoa itu menantikan Tuhan. Tuhan berkarya, bekerja. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, dia akan pelayan berjam hitam ke depan. Amin. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan, yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Bubuhkan berkat-Mu pada perjamuan suci, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tapi setelah didoakan turun urapan-Mu Tuhan. Di dalamnya ada kuasa Allah, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau layakkan kami melayani, layakkan jemaat-Mu menerima untuk memakan dan meminumnya. Jika kami aminilah korban Kristus, tubuh Kristus, darah Yesus, di dalamnya ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada kebangkitan. Bangkit dari kematian rohani, bangkit dari kelumpuhan, bangkit dari sakit penyakit, termasuk ekonomi kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Rohani kami dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dibagikan. Yang menantikan, yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, akan terbang bagai burung nasa.
Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan, yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya. amin. Dia akan terbang bagai Amin. burung nasa. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Kita berdiri. Ajarku menantimu. Lembut yang menantikan, angkat tubuh Kristus. Menantikan Tuhan membaharui Amin. kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasa. Amin. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Oh Tuhan, Oh Tuhan, ajarku menantimu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kita. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita menyembah sejenak, berdoa kepada Tuhan.
Manfaatkan waktu yang singkat ini, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Telinganya terbuka mendengar doamu, tangannya terbuka untuk menerima engkau. Dia mau menolong setiap orang yang datang kepadanya. Sesulit apapun keadaanmu, ketika kita beribadah datang kepadanya, Dia akan menolong engkau dalam kesulitanmu. Segala kesukaran yang kau hadapi, bawalah dalam doa dan percaya Tuhan akan menolong engkau. Kalau ada kebutuhanmu, minta kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan segala kebutuhanmu. Karena Dia bukan manusia, Dia adalah Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup menciptakan apa yang kau perlukan. Allah kita adalah Allah pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau sakit penyakit, yakinkan bilur-bilurnya. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Kalau engkau dalam kelemahan, Tuhan sanggup memberi kekuatan baru padamu. Tuhan mengasihi engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dialah tangan-tangan yang terangkat, yang mohon belas kasihan Tuhan. Segala pergumulan mereka, Tuhan kiranya mendengar dan mengabulkan mereka. Untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu, kami pulang dari sini. Segala gelisah dan kekhawatiran, kebimbangan sudah hilang. Dan Tuhan datangkan damai sejahtera dan kepastian pertolongan dan pemeliharaan pada kami di masa pandemi ini. Lindungi kami, lindungi keluarga kami, anak mantu cucu kami, keluarga kami semua. Pagari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit sembuhkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan sekali persembahan, ya. Kita nyanyikan barang siapa yang berseru, belum ya? Barang siapa yang berseru kepada nama-Ku.
sediakan keselamatan. Keselamatan Tuhan sediakan. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Ya, Tuhan kami balas berlipat kali ganda sebagai warta jemaat hari Sabtu ibadah muda-mudi online, Minggu ibadah sekolah minggu online, kemudian kita kumpul kembali Minggu 7:30 di sini di Permata 10:30, hari Selasa doa puasa, hari Rabu kembali pendalaman Alkitab. Ya, itu saja kira kita doakan mereka yang kurang sehat supaya Tuhan sembuhkan, yang Chihuahua yang menjalani operasi sedang di rumah ya dalam masa pemulihan. Kemudian kita doakan juga mamanya Ibu Lydia ya. Siapa lagi? Ya, Pak Siswanto ya. Pak Siswanto siapa lagi? Siapa lagi? Anaknya Tante Irot ya, sakit di Solo ya. Siapa lagi? Ya, Opu Orin juga ya. Masih ada yang ya sakit. Mudah-mudahan semua pada sehat. Ya. Ya, kita tutup dalam doa. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang kurang sehat. Chihuahua Tuhan tolong. Opu Orin juga Tuhan tolong. Mama dari Ibu Lydia juga Tuhan tolong. Pak Siswanto Tuhan tolong. Anak dari Ibu Irot juga di Solo Tuhan tolong. Lawat mereka dan yang lain yang tidak sempat kami sebut. Tapi mereka adalah umat-Mu yang membutuhkan pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan-Mu, ampuni segala dosa, kekurangan, pelanggaran mereka. Jamalah mereka Tuhan. Kami berdoa sesuai dengan firman-Mu supaya kami saling mendoakan, supaya kami kuat dan menjadi sembuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya menyembuhkan, menyegarkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tibakan juga jemaat-Mu ke rumah dan tujuan masing-masing dengan selamat, tidak ada yang kurang apa-apa. Di masa COVID ini Tuhan jagai lindungi semua jemaat-Mu, dari bayi-bayi yang masih dalam kandungan, anak-anak kecil sampai kepada orang yang sudah lansia. Engkau pagari, Engkau lindungi, jagai semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin doa kami didengar oleh Tuhan. Keluarga di sini cara khusus Engkau berkati Tuhan. Ibu Susan dengan anak, mantu, cucu yang Kau kasih. Tetangga kami di sini kiri, kanan, muka, belakang berkati semua. Dan juga Pak RT, Pak RW Lurah, Camat Muspika setempat, Bapak Wali Kota kami. Tuhan berkati juga Bapak Gubernur kami, Bapak Presiden kami, semua TNI Polri berkati Tuhan. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu. Dan masa pandemi ini Tuhan tolong mereka yang terpapar, sembuhkan dan kuatkan mereka. Kami anak-anak-Mu Tuhan lindungi semua. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan perlindungan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.